Akhir-akhir ini, aku menonton video kesaksian pengalaman petobat baru dan sangat tersentuh. Mereka sudah bisa berbagi pengalaman dan kesaksian, meski belum lama percaya. Aku merasa sangat malu. Dan mulai merenung kenapa aku, yang sudah lama percaya tetap tak bisa bersaksi. Lalu aku menemukan bagian firman Tuhan. Mari kita tonton videonya. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Apa yang telah engkau semua alami dan saksikan, melebihi apa yang telah dialami dan disaksikan para orang kudus dan nabi dari segala zaman. Tetapi apakah engkau semua mampu memberikan kesaksian yang lebih besar daripada perkataan para orang kudus dan nabi pada masa yang lampau itu? Yang sekarang ini kukaruniakan kepadamu, melebihi apa yang kukaruniakan kepada Musa dan Daud. Jadi demikian juga, aku meminta agar kesaksianmu melebihi kesaksian Musa, dan agar perkataanmu lebih hebat dari perkataan Daud. Aku memberimu 100 kali lipat, jadi demikian juga aku memintamu mengembalikannya kepadaku sebanyak itu. Engkau harus tahu bahwa akulah yang mengaruniakan hidup kepada umat manusia, dan engkau semualah yang menerima hidup itu dariku dan harus memberikan kesaksian tentangku. Inilah tugasmu yang kuembankan kepadamu dan yang harus engkau semua lakukan bagiku. Aku telah mengaruniakan seluruh kemuliaanku kepadamu. Aku telah mengaruniakan kepadamu hidup yang tidak pernah diterima oleh umat pilihan, yaitu umat Israel. Sudah sepatutnya engkau semua harus menjadi kesaksian bagiku dan mengabdikan masa mudamu kepadaku serta menyerahkan hidupmu. Siapapun yang menerima kemuliaanku haruslah menjadi saksiku dan menyerahkan hidup mereka bagiku. Ini telah sejak lama ditentukan dari semula olehku. Engkau semua sungguh beruntung karena aku mengaruniakan kemuliaanku kepadamu, dan tugasmu adalah bersaksi tentang kemuliaanku. Jika engkau semua percaya kepadaku hanya untuk mendapatkan berkat, maka pekerjaanku tidak akan terlalu bermakna, dan engkau semua tidak akan memenuhi tugasmu. Apa yang telah engkau semua terima bukan hanya kebenaranku, jalanku dan hidupku, melainkan juga penglihatan dan wahyu yang lebih hebat daripada penglihatan dan wahyu Yohanes. Engkau semua memahami jauh lebih banyak misteri dan juga telah melihat wajah asliku. Engkau semua telah menerima lebih banyak penghakimanku dan mengetahui lebih banyak tentang watak benarku. Jadi, meskipun engkau semua dilahirkan pada akhir zaman, pemahamanmu adalah pemahaman mereka yang lahir sebelumnya dan di masa yang lampau, dan engkau juga telah mengalami hal-hal dari zaman sekarang, dan semua ini dilakukan olehku secara pribadi. Apa yang kuminta darimu tidaklah berlebihan, karena aku telah memberimu begitu banyak, dan engkau semua telah melihat banyak hal dalam diriku. Oleh karena itu, aku memintamu untuk memberikan kesaksian tentangku bagi orang-orang kudus di masa yang lampau, dan inilah satu-satunya keinginan hatiku. Amin. Setelah membacanya, aku merasa senang, tetapi juga bersalah. Senang karena bisa mengalami pekerjaan Tuhan, menikmati pembekalan dari firman-Nya. Tapi merasa bersalah karena telah lama percaya Tuhan dan menikmati kasih karunia-Nya, tapi belum punya kesaksian. Aku berpikir pada akhir zaman Tuhan telah memberi kita kebenaran. Tapi karena tak mengejar kebenaran dan pemahaman kita lemah, Tuhan bersekutu dengan kita dalam semua aspek kebenaran. Memberi kita perumpamaan dan menjelaskannya untuk memastikan kita mengerti. Benar. Mengenai watak rusak kita, Dia mengungkap firman untuk menghakimi kita.
juga menasehati dan menenangkan kita. Tuhan telah banyak berupaya dan berkorban untuk kita. Karena Dia ingin kita mengerti kebenaran dan mengenal Dia, membuang watak rusak kita, dan bertobat serta berubah. Inilah kesaksian yang Tuhan inginkan. Iya. Sudah 30 tahun sejak Dia memulai pekerjaannya. Dia telah melakukan banyak pekerjaan dan menyampaikan kebenaran. Dia ingin melihat kesaksian dalam diri kita. Dia akan terima jika memang benar. Tuhan berharap kita bisa bagikan pengalaman akan pekerjaannya dan menulis artikel kesaksian. Karena inilah buah dari pekerjaan Tuhan dan perwujudan upaya Tuhan. Tuhan menghargai kesaksian ini. Kesaksian seperti itu paling menyenangkan dan menghibur Tuhan. Iya. Lalu aku berpikir, meski telah menerima banyak dari Tuhan, aku tak berani memikirkan aspek kebenaran mana yang aku pahami dan kenyataan kebenaran mana yang kumasuki. Karena aku hanya memahami firman Tuhan dari doktrin, tapi tak merenungkan atau mengalaminya. Jadi, mengenai bersaksi untuk Tuhan dan menulis kesaksian, aku merasa tertekan dan malu. Upayaku sangat sedikit dalam hal ini. Bila memikirkan bertahun-tahun percaya tapi masih tak bisa menuliskan pengalaman dan tak punya kesaksian, aku sangat sedih. Pernah, seorang saudari bertanya apa aku mau latihan menulis kesaksian. Waktu itu aku bersedia, tapi tak pernah menulis. Kadang aku menulis sedikit lalu kutunda, dan tak pernah menyelesaikannya. Sebenarnya pekerjaanku tidak banyak, tapi aku merasa sibuk, hingga tidak sempat menulis. Maka, hari demi hari, kutangguhkan perihal menulis artikel. Kemudian, aku membuat jadwal menulis. Tapi bila waktunya tiba, aku tetap sibuk sampai tak bisa tenang menulis. Aku mencari-cari alasan. Kadang aku berkata, aku kurang pendidikan, tak pandai menulis. Atau berkata, aku terlalu sibuk, tak punya waktu. Kadang, aku merasa menulis artikel tidak teramat penting. Yang paling penting, mengerjakan tugas harianku. Karena jika tidak, aku akan dipangkas dan ditangani. Atau paling parah diberhentikan. Tak ada yang mengusikku karena tidak menulis. Bila kupikir-pikir, aku kurang menganggap serius hal ini. Dan tak menghargai menulis kesaksian sebagai bagian penting dari kewajibanku. Mengenai menulis kesaksian, aku terperangkap dalam keadaan yang memberontak. Aku pun mengalaminya, dan sering cari alasan untuk tak menulis artikel. Bagaimana akhirnya kau mengubah keadaanmu? Suatu hari, aku membaca firman Tuhan dan pandanganku berubah. Aku akan bacakan. Sekarang, apa kau tahu mengapa kau percaya kepadaku? Apa kau benar-benar tahu tujuan dan makna penting pekerjaanku? Apa kau benar-benar mengetahui tugasmu? Apa kau benar-benar mengetahui kesaksianku? Jika sekadar percaya kepadaku, tetapi tidak terdapat kemuliaanku dan kesaksianku dalam dirimu, berarti aku sudah lama menyingkirkanmu. Adapun orang-orang yang sok tahu, mereka itu duri di mataku, dan mereka hanyalah rintangan di rumahku, lalang yang harus ditampi dalam pekerjaanku. Mereka tidak berguna, tidak berharga, dan aku sudah lama membenci mereka. Murkaku seringkali menimpa orang yang tidak lagi memiliki kesaksian. Tongkatku tak pernah meninggalkan mereka. Aku sudah menyerahkan mereka kepada si jahat. Mereka tidak lagi memiliki berkatku. Hajaran terhadap mereka akan lebih keras daripada terhadap gadis-gadis bodoh. Sekarang, aku hanya melakukan tugasku. Aku akan mengikat seluruh gandum itu bersama dengan semua lalang itu. Inilah pekerjaanku sekarang. Lalang-lalang ini semuanya akan ditampi pada saat penampianku. Bulir gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbung, dan lalang-lalang itu akan dibakar sampai menjadi debu. Pekerjaanku sekarang hanyalah mengikat manusia menjadi berkas, yaitu untuk menaklukkan mereka. Lalu, aku akan mulai menampi untuk menyingkapkan kesudahan manusia. Jadi, kau harus tahu bagaimana memuaskanku sekarang dan cara masuk ke jalur benar dalam imanmu.
Yang kuinginkan adalah kesetiaan dan ketaatanmu, kasih dan kesaksianmu sekarang. Sekalipun saat ini kau tak tahu arti kesaksian atau apa arti kasih, kau harus membawa segenap dirimu kepadaku dan menyerahkan kepadaku satu-satunya hartamu, kesetiaan dan ketaatanmu. Kau harus tahu, kesaksian kalahnya iblis olehku adalah dalam kesetiaan dan ketaatan manusia. Begitu juga kesaksian mengenai penaklukanku terhadap manusia. Tugas imanmu kepadaku adalah bersaksi tentang aku, setia kepadaku, dan taat sampai akhir. Amin. Firman Tuhan benar-benar tajam. Firman Tuhan mengatakan, orang yang percaya Tuhan harus bersaksi. Ini adalah kewajiban. Bila tak bisa bersaksi, mereka menjadi objek kebencian Tuhan. Terutama firman yang ini. Jika sekadar percaya kepadaku, tetapi tidak terdapat kemuliaanku dan kesaksianku dalam dirimu, berarti aku sudah lama menyingkirkanmu. Dan firman yang ini, adapun orang-orang yang sok tahu, mereka itu duri di mataku, dan mereka hanyalah rintangan di rumahku. Lalang yang harus ditampi dalam pekerjaanku. Murkaku seringkali menimpa orang yang tidak lagi memiliki kesaksian. Tongkatku tak pernah meninggalkan mereka. Aku sudah menyerahkan mereka kepada si jahat. Mereka tidak lagi memiliki berkatku. Hajaran terhadap mereka akan lebih keras daripada terhadap gadis-gadis bodoh. Amin. Firman Tuhan membuatku merasa dihakimi. Aku merasakan murka Tuhan. Setelah percaya Tuhan sekian tahun, mengikutinya hingga kini, membaca banyak firman Tuhan, mendengarkan persekutuan, mengalami pemangkasan, penanganan kegagalan, pencerahan, dan pendisiplinan Roh Kudus, aku masih tak bisa bersaksi. Aku punya pengalaman, tapi tak mau berusaha menulis. Aku habiskan waktu mengurus hal eksternal, tapi tak mencari kebenaran untuk mengubah watak rusaku, dan tidak berusaha berkembang. Dari pengalaman aku dapat pengetahuan, tapi kadang sepihak dan tak spesifik. Aku tak merenung dan mencari pencerahan agar mendapat pemahaman. Lalu apa yang kuperoleh hilang, yang juga memadamkan pencerahan Roh Kudus. Aku teringat waktu berlatih menyirami para petobat baru. Aku tak bisa bersekutu tentang kesaksian pekerjaan Tuhan. Persekutuanku dangkal. Aku tak paham poin utama. Waktu memberitakan Injil, aku tak memahami poin utama untuk menganalisis gagasan agama atau kekeliruan antikristus. Dalam segala aspek kebenaran, aku hanya separuh paham. Selama persekutuan dalam pertemuan, seringnya aku meyakinkan orang dengan ucapan klise, atau aku tawarkan teori kosong dan pemahaman yang dangkal. Aku tak bisa memecahkan masalah dan kesaksianku tak efektif. Pemahamanku akan aspek kebenaran pada dasarnya hampa. Persekutuanku hanyalah doktrin, bukan kenyataan kebenaran. Aku percaya Tuhan tapi tak bisa bersaksi. Aku hanya sedikit berusaha. Tapi aku tidak benar-benar menerima penghakiman dan tak punya kesaksian tentang perubahan watak hidupku. Tuhan berkata orang seperti itu adalah duri di matanya, batu sandungan, ilalang yang akan dia cabuti. Tuhan murka terhadap mereka. Pikiran-pikiran ini membuatku menderita. Bertahun-tahun percaya Tuhan, tapi tak belajar apa-apa. Aku merasa tak berguna, sangat memalukan. Dan aku tak berarti di hadapan Tuhan. Tuhan benci orang seperti itu, tak menoleransi, dan marah pada mereka. Sekalipun mereka menjalankan kewajibannya, karena tak mengejar kebenaran dan tak bisa bersaksi, mereka tak bisa menerima pekerjaan Roh Kudus. Pada akhirnya, tak bisa diselamatkan Tuhan. Melihat sikap Tuhan terhadap orang seperti itu, pemikiranku terbukti salah besar. Dulu kupikir, kalau aku mengerjakan tugasku, tak berbuat jahat, tak melakukan kesalahan atau pelanggaran serius, dan kalau aku tidak diberhentikan, maka aku telah diselamatkan, punya harapan keselamatan. Kini aku melihat, itu tak sejalan dengan tuntutan Tuhan. Hal itu hanya pemikiran dan hayalanku.
Percaya Tuhan tak hanya bekerja keras menjalankan tugas, tunduk pada peraturan, dan tak melakukan kejahatan besar. Jika sudah lama percaya Tuhan tapi masih tak bisa bersaksi, pada akhirnya kita akan disisihkan. Iya. Aku teringat firman Tuhan. Jika tiba suatu hari di mana kau tak mampu bersaksi tentang semua yang telah kau lihat sekarang ini, kau telah kehilangan fungsi sebagai makhluk ciptaan. Dan keberadaanmu tidak akan ada artinya. Kau tak akan layak jadi manusia, bahkan orang bisa bilang kau bukan manusia. Aku telah lakukan banyak pekerjaan di dalam dirimu, tetapi karena kau tak memahami apapun dan pekerjaanmu tak berbuah, ketika tiba waktunya untuk memperluas pekerjaanku, kau hanya akan menatap tertegun dan tak berguna. Itu akan menjadikanmu pendosa selamanya. Bila saat itu tiba, kau akan merasakan penyesalan. Firman Tuhan membuatku malu dan juga merasa khawatir. Aku tak boleh terus seperti itu. Benar. Benar. Kemudian, aku mulai fokus menulis artikel kesaksian. Saat aku mau menulis, masih ada halangan dalam pikiranku. Aku tak bisa meluruskan pengalamanku dan tak tahu mau mulai dari mana. Ditambah ada tugas lain yang lebih mendesak, jadi ku kerjakan hal lain. Aku beralasan kualitasku kurang. Kupikir orang lain bisa menulis artikel kesaksian dalam setengah hari. Tapi aku tak bisa tanpa lingkungan yang tenang dan waktu yang cukup. Jadi, aku berhenti menulis lagi. Setelah itu, aku mulai memikirkan hal ini. Kenapa aku pasif dalam menulis artikel kesaksian? Aku sudah setuju menulis, tapi tak melakukannya. Suatu hari, aku membaca firman Tuhan dan mendapat pemahaman akan diriku. Mari kita tonton videonya. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Bagaimana engkau mampu mengetahui dan mengenali watak iblis? Orang harus menilainya dari hal-hal yang iblis suka lakukan dan dari metode serta tipu muslihat yang iblis gunakan untuk melakukan segala sesuatu. Iblis tidak pernah menyukai hal-hal positif, dia menyukai kejahatan dan selalu menganggap dirinya kompeten dan mampu mengendalikan segalanya. Inilah natur congkak iblis. Itulah sebabnya iblis dengan gegabah menyangkal, menentang dan melawan Tuhan. Iblis adalah representasi dan sumber dari semua hal negatif dan semua hal yang jahat. Untuk mampu melihat masalah ini dengan jelas, berarti harus memiliki pemahaman tentang watak-watak iblis. Tidaklah mudah bagi manusia untuk menerima kebenaran dan menerapkan kebenaran, karena mereka semua memiliki watak iblis, dan mereka semua dikendalikan dan dibelenggu oleh watak iblis dalam diri mereka. Sebagai contoh, beberapa orang menyadari bahwa menjadi orang yang jujur itu baik, dan mereka menjadi iri ketika melihat orang lain mampu bersikap jujur, mengatakan yang sebenarnya, dan berbicara dengan hati yang terbuka. Tetapi jika engkau meminta mereka untuk menjadi orang yang jujur, mereka merasa itu sulit. Bukankah ini adalah watak iblis? Mereka mengatakan hal-hal yang kedengarannya bagus, tetapi mereka tidak menerapkannya. Ini disebut muak akan kebenaran. Orang yang muak akan kebenaran mengalami kesulitan menerima kebenaran dan tidak memiliki cara untuk masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Keadaan orang yang muak akan kebenaran yang paling jelas terlihat adalah mereka tidak tertarik akan hal-hal positif dan mereka terutama suka mengikuti tren duniawi. Hati mereka tidak menerima hal-hal yang Tuhan kasihi dan apa yang Tuhan tuntut untuk manusia lakukan. Sebaliknya, mereka bersikap meremehkan dan acuh tak acuh, dan beberapa orang bahkan seringkali membenci standar dan prinsip yang Tuhan tuntut dari orang-orang. Mereka merasa jijik akan hal-hal positif, dan mereka selalu merasakan penentangan,
konfrontasi dan penghinaan terhadap hal-hal positif. Inilah perwujudan utama kemuakan mereka terhadap kebenaran. Dalam kehidupan bergereja, membaca firman Tuhan, berdoa, mempersekutukan kebenaran, melaksanakan tugas, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan kebenaran, semuanya itu adalah hal-hal yang positif. Ini jelas, tetapi ada orang yang merasa jijik akan hal-hal positif ini, tidak memedulikannya, dan bersikap acuh tak acuh terhadapnya. Yang paling patut dibenci adalah bahwa mereka mengambil sikap yang menghina terhadap orang-orang positif, seperti orang yang jujur, orang yang mengejar kebenaran, orang yang melaksanakan tugasnya dengan setia, dan orang yang melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Mereka selalu berusaha menyerang dan mengucilkan orang-orang ini. Jika mereka mendapati bahwa orang-orang ini memiliki kekurangan atau menyingkapkan kerusakan, mereka tak melakukan apapun selain membuat keributan besar dan bersikap meremehkan. Watak macam apa ini? Mengapa mereka sangat membenci orang yang positif? Mengapa mereka begitu menyukai dan menyetujui orang-orang jahat, orang-orang tidak percaya dan antikristus? Dan mengapa mereka sering bersekongkol dengan orang-orang semacam itu? Jika menyangkut hal-hal yang negatif dan jahat, mereka merasakan kegirangan dan kegembiraan, tetapi jika menyangkut hal-hal yang positif, ketika mereka mendengar persekutuan tentang kebenaran atau melihat kebenaran digunakan untuk menyelesaikan masalah, mereka menentang, menjadi tidak puas, dan mengutarakan keluhan mereka. Bukankah ini watak yang muak terhadap kebenaran? Bukankah ini menyingkapkan watak yang rusak? Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, yang suka bekerja untuk Tuhan dan menyibukkan dirinya dengan penuh semangat. Mereka memiliki tenaga yang tak ada habisnya untuk mengucapkan omong kosong dan melakukan perbuatan yang sembrono serta pamer. Namun, ketika mereka diminta untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, mereka tak bertenaga. Jika diminta untuk tidak pamer, mereka merasa tidak memiliki status dan tenaga mereka yang dahsyat itu tidak terlihat. Semua orang mencari kepentingannya sendiri. Ketika mereka baru percaya kepada Tuhan, mereka semua menginginkan mahkota dan upah, dan mereka semua rela menderita apapun. Mengapa mereka melakukan hal ini? Semua itu demi berkat dan bahasa kasarnya, itu demi masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa manfaat yang diperoleh, orang kehilangan motivasi, menjadi tertekan, dan tidak bersemangat. Semua hal ini disebabkan oleh watak rusak yang muak akan kebenaran. Ketika dikendalikan oleh watak ini, orang seringkali tidak memiliki arah dan tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. Mereka sering tersesat dan selalu menempuh jalan yang salah. Jika orang tidak mengenali watak mereka yang muak akan kebenaran, mereka tak akan mampu menerima kebenaran dan terlebih lagi tak akan mampu mencapai perubahan. Mereka masih mengikuti daging dan watak rusak iblis dalam diri mereka. Yang berarti mereka masih mengikuti iblis. Semua yang mereka lakukan adalah untuk melayani iblis, dan mereka adalah hamba iblis. Amin. Sebelumnya, aku tak berusaha keras menulis artikel dan hanya merasa sedikit bersalah tentang itu. Aku tak anggap itu masalah besar. Melalui pengungkapan firman Tuhan, aku mengerti bahwa itu menolak kebenaran. Menulis artikel membutuhkan pengalaman dan butuh waktu berpikir. Kita harus merenungkan firman Tuhan dan mencari kebenaran. Tetapi menangani urusan eksternal,
itu mudah. Itu sebabnya ketika diminta mencari kebenaran dan menulis artikel, aku menolak dan menentangnya. Tuhan telah banyak bersekutu tentang cara bersaksi akan Dia, dan saudara-saudariku berlatih menulis kesaksian. Tapi aku masa bodoh, bahkan membuat alasan untuk menghindarinya. Aku sangat keras kepala. Aku menolak dan membenci hal-hal yang menyangkut kebenaran. Mengenai pekerjaan yang tidak melibatkan esensi kebenaran, aku bersedia mengerjakan. Ini watak iblis, jenuh akan kebenaran. Benar. Tanpa persekutuan kalian, aku takkan sadar bahwa membuat alasan untuk tak menulis artikel adalah kejenuhan akan kebenaran. Iya. Proses membuat artikel adalah proses mencari kebenaran. Mencari kebenaran untuk solusi bisa mengungkap sikap orang terhadap kebenaran. Meskipun sudah lama percaya Tuhan, bisa berkorban demi tugasku, dan bisa membicarakan banyak doktrin, aku tak tertarik akan kebenaran dan tak menghargainya, ataupun patuh kepada Tuhan. Aku hidup dengan watak iblisku dan memusuhi Tuhan. Begitu aku merenung, aku sadar bahwa masalahku serius. Setelah lama percaya Tuhan, watak hidupku tak berubah sama sekali. Sikapku terhadap Tuhan dan kebenaran tidak berubah. Aku masih membenci kebenaran dan menentang Tuhan. Jika ini berlanjut, tak penting berapa lama aku percaya atau berusaha, aku tak akan memahami kebenaran atau memperbaiki watak rusakku. Sekalipun percaya, aku tak akan diselamatkan seutuhnya. Saat itu, aku sedikit takut. Jadi aku berdoa untuk bertobat. Aku berkata, Tuhan, aku tidak mengasihi kebenaran melainkan muak. Aku hanya suka bekerja, melakukan tugasku. Kini aku mengerti betapa menyedihkannya aku. Aku tak mau terus seperti ini. Aku mau berbalik kepadamu, bekerja keras mengejar kebenaran. Amin. Kemudian, menanggapi keluhanku karena kurang berkualitas, seorang saudari mengirimkan firman Tuhan yang sangat membantu. Aku akan bacakan. Baiklah. Mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan memberikan keuntungan baru dan juga pengalaman nyata. Jadi kau harus memberi kesaksian. Ketika bersaksi, bicaralah lebih banyak tentang cara Tuhan menghakimi dan menghajar, ujian apa yang Dia gunakan untuk mengubah watak orang. Juga bicarakanlah kerusakan yang kau singkap, berapa banyak yang telah kau tanggung, dan bagaimana kau akhirnya ditaklukkan Tuhan. Berapa banyak pengetahuan nyatamu tentang pekerjaan Tuhan, bagaimana kau harus menjadi kesaksian dan membalas kasih-Nya. Kau harus berbicara dengan substansi dan juga kesederhanaan. Jangan bicarakan teori kosong, tapi bersikaplah tulus dan realistis. Inilah yang harus kau alami. Jangan mempersiapkan teori kosong yang tampaknya mendalam untuk pamer. Melakukannya membuatmu congkak dan tak bernalar. Bicaralah tentang hal-hal nyata dari pengalaman yang berasal dari hati. Inilah yang paling bermanfaat dan paling tepat untuk mereka lihat. Dahulu, kau adalah orang yang paling menentang Tuhan, paling enggan tunduk kepadanya. Tetapi sekarang, kau telah ditaklukkan, jangan lupakan itu. Kau harus merenungkan tentang perkara-perkara ini lebih lanjut. Setelah memahaminya, orang akan tahu cara bersaksi. Jika tidak, mereka akan melakukan tindakan memalukan dan tidak bernalar, yang tidak memberi kesaksian, tetapi mempermalukan Tuhan. Tanpa pengalaman dan pemahaman akan kebenaran, memberi kesaksian tidaklah mungkin. Mereka yang imannya kacau tak akan menjadi kesaksian bagi Tuhan. Amin. Setelah membaca ini, aku mengerti. Kesaksian akan Tuhan adalah bersaksi tentang firman dan pekerjaannya, membagikan pengalaman tentang penghakiman, ujian, dan pemurnian firman-Nya, mempersekutukan kerusakanmu, membagikan pengetahuan yang kau dapat tentang dirimu, dan caramu menemukan jalan masuk, agar orang dapat melihat watak benar Tuhan, mengetahui pekerjaan dan kasih-Nya. Bersaksi akan Tuhan tak melihat seberapa cakap orang dalam membicarakan teori hebat. Yang penting kita bisa bicara jujur dan tulus. Hatiku lebih cerah begitu aku menyadari ini. Sama halnya dengan menulis kesaksian.
Pendidikan atau gaya menulis kita tidaklah penting. Kuncinya adalah, apakah kita bisa berkorban untuk mengejar kebenaran? Apakah kita mencari kebenaran untuk memperbaiki kerusakan dan masalah kita? Apakah kita mengalami penghakiman Tuhan dan mengenali diri berdasarkan firman-Nya, melihat esensi permasalahan dan bertobat serta berubah? Ketika diperlengkapi dengan hal ini, artikel yang kita tulis akan bagus. Tak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan kita. Benar. Aku juga mengerti, menulis kesaksian adalah menulis pengalaman kita akan firman Tuhan. Watak rusak yang tampak dalam diri kita, bagaimana firman Tuhan mengungkap diri kita, dan bagaimana kita mencari prinsip kebenaran yang relevan untuk diterapkan. Kita hanya perlu menulis hal-hal praktis itu dalam bahasa sehari-hari. Tulis saja apa yang kita pahami. Jika kita menulis pemahaman kita yang bermanfaat bagi orang lain, maka kita punya kesaksian. Itu benar. Iya. Menulis kesaksian butuh pengalaman dan pemahaman akan firman Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan. Setinggi apapun pendidikan kita, tanpa pengalaman, artikel yang kita tulis hanyalah teori kosong. Iya. Dulu, aku selalu berpikir pendidikanku rendah dan kurang berkualitas, dan menjadikannya alasan untuk tidak menulis kesaksian. Seakan menulisnya butuh tingkat pengetahuan yang tinggi. Namun kini, aku paham bahwa pandangan itu keliru. Tak seharusnya aku hidup dalam keadaan ini. Aku harus mengejar kebenaran, menerapkan firman Tuhan, dan menulis artikel tentang apa yang kualami untuk bersaksi tentang Tuhan. Inilah kewajibanku. Benar. Lalu, dalam sebuah pertemuan, aku membaca firman Tuhan yang membantuku dalam mengejar kebenaran dan menulis kesaksian. Akan kubacakan. Baik. Mengapa orang yang menjadi pemimpin dan pekerja muncul? Bagaimana mereka muncul? Dalam skala besar, mereka diperlukan untuk pekerjaan Tuhan. Dalam skala kecil, mereka dibutuhkan untuk pekerjaan gereja dan umat pilihan Tuhan. Perbedaan antara pemimpin, pekerja, dan umat pilihan Tuhan hanyalah ciri khusus dalam tugas mereka. Ini terlihat dalam peran kepemimpinan mereka. Sebagai contoh, sebanyak apapun jemaat sebuah gereja, sang pemimpin adalah kepalanya. Peran apa yang dimainkan pemimpin ini di antara jemaat? Mereka memimpin semua umat pilihan Tuhan di gereja. Apa pengaruh mereka terhadap seluruh jemaat? Jika pemimpin ini menempuh jalan yang salah, umat pilihan Tuhan di gereja akan mengikuti mereka menempuh jalan yang salah, yang akan berdampak yang besar pada mereka semua. Misalnya Paulus, dia memimpin banyak gereja yang dirintisnya dan umat pilihan Tuhan. Ketika Paulus tersesat, gereja-gereja dan umat pilihan Tuhan yang dipimpinnya juga tersesat. Jadi ketika pemimpin tersesat, bukan hanya mereka yang terkena dampaknya, tetapi juga gereja-gereja dan umat pilihan Tuhan yang mereka pimpin. Jika seorang pemimpin orang yang tepat, di jalan yang benar, dan mengejar serta menerapkan kebenaran, maka mereka yang dipimpinnya akan makan dan minum firman Tuhan dan mencari kebenaran dengan benar, dan pengalaman hidup serta kemajuan pemimpin itu juga akan terlihat dan berdampak. Jalan benar seperti apa yang harus ditempuh seorang pemimpin? Itu berarti mampu memimpin orang untuk paham dan masuk ke dalam kebenaran untuk datang ke hadapan Tuhan. Seperti apa jalan yang salah itu? Itulah mengejar status, reputasi, dan keuntungan. Sering bersaksi tentang diri sendiri, tidak bersaksi tentang Tuhan. Apa dampaknya ini pada umat pilihan Tuhan? Mereka akan menyimpang dari Tuhan dan dikendalikan mereka. Jika kau memimpin orang datang ke hadapanmu, maka kau memimpin mereka untuk datang ke hadapan manusia rusak, ke hadapan iblis, bukan Tuhan. Hanya memimpin orang datang ke hadapan kebenaranlah yang berarti memimpin mereka ke hadapan Tuhan. Para pemimpin dan pekerja, entah mereka menempuh jalan yang benar atau salah, memiliki pengaruh terhadap umat pilihan Tuhan. Amin. Setelah membaca ini, aku tahu lebih jelas tentang tanggung jawab dan tugasku. Aku juga merasa ada tanggung jawab besar di pundakku. Tuhan memberitahu kita jalan yang para pemimpin dan pekerja ambil, memengaruhi diri mereka dan juga saudara-saudari yang mereka pimpin. Iya.
Saat para pemimpin dan pekerja mengejar kebenaran, maka mereka akan terus berkembang dalam kebenaran. Dalam hidup sehari-hari, mereka akan merenungkan pandangan mereka yang salah, atau watak rusak apa yang mereka hidupi, memahami esensi masalah berdasarkan firman-Nya, lalu mencari tahu prinsip-prinsip mana untuk dimasuki. Ketika mengambil jalan yang benar, mereka akan menanggung beban untuk jalan masuk kehidupan saudara-saudari, dan mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah, agar orang-orang yang mereka pimpin juga akan masuk ke arah ini. Jika pemimpin dan pekerja lalai, tidak mengejar kebenaran, menghabiskan waktu bekerja untuk meraih status, tidak tertarik untuk mengejar kebenaran, dan tak bisa memecahkan masalah, maka kewajiban mereka hanyalah urusan eksternal atau berbicara dalam doktrin untuk meninggikan diri, tak bisa menghasilkan kesaksian akan Tuhan. Dengan begitu, mereka menentang Tuhan dan juga memimpin orang-orang di arah yang salah. Iya, Orang macam itu mengikuti jalan mereka sendiri dan memimpin orang-orang ke jalan pelayanan, jalan Paulus yang menentang Tuhan. Ini bertentangan dengan maksud Tuhan untuk menyelamatkan orang. benar. Saat menyadari ini, aku merasa Tuhan memberiku kesempatan untuk menjadi pemimpin. Bukan agar aku bisa melayani, mengerjakan pekerjaan eksternal, dan mengejar reputasi dan status. Tujuan Tuhan adalah agar aku menjalankan peran seorang pemimpin yang bisa memimpin orang lain untuk makan dan minum firman Tuhan, mencari kebenaran untuk memecahkan masalah, dan masuk ke dalam kenyataan akan firman Tuhan. Inilah amanat Tuhan serta tugasku. Benar. Aku merasa mengejar kebenaran dan fokus memperbaiki watak rusakku itu penting. Di titik ini, pemahamanku akan kebenaran sangat dangkal. Aku tak punya kenyataan kebenaran. Hanya bisa belajar lewat pengalaman. Selama hati dan jalan kita benar, kita akan menerima berkat Tuhan. Masa-masa selanjutnya, aku mulai merenung akan keadaanku. Masalah apa yang aku pecahkan dengan mencari kebenaran dan watak rusak mana yang sudah aku perbaiki. Ketika mulai merenung dan bercermin, aku menemukan dulu aku bingung dan hanya separuh memahami banyak hal. Aku tak paham kebenaran dan lihat esensi permasalahan atau mencari prinsip. Aku juga tak pernah efektif memecahkan masalah. Setelah itu, aku mencoba menulis pengalaman yang sudah cukup aku pahami. Saat menulis, aku merenung. Aku merenung tiap ada waktu. Ketika selesai menulis artikel, aku merasa puas, aman, dan tenang. Karena selama proses menulis melalui pencarian kebenaran, aku mulai melihat keadaanku dan esensi permasalahanku dengan lebih jelas. Pengetahuanku akan kebenaran jadi lebih nyata, dan jalan penerapanku jadi lebih jelas. Menulis artikel kesaksian amat penting untuk memahami keadaanku dan mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah. Ini jalan menuju jalan masuk kehidupan dan cara terbaik untuk memahami kebenaran. Iya. Benar sekali. Tepat. Kemudian, aku dengar bahwa banyak saudara-saudari tak fokus menulis artikel. Mereka juga tidak berusaha. Beberapa selalu berkata mereka sibuk. Kupikir, bukankah ini tepatnya keadaanku dulu? Dulu aku pun memiliki pandangan yang salah dan mencari alasan untuk tak menulis. Aku berpikir, kalau aku menulis artikel tentang proses caraku, mempelajari keadaanku dan mengubah sudut pandangku, bukankah itu akan memecahkan masalah orang? Iya. Aku merasa kini ada beban yang harus kutanggung dan aku mulai bersiap untuk menulis. Meski menyadari bahwa pemahamanku dangkal dan sepenggal-sepenggal, aku tahu menulis artikel adalah tugasku. Aku harus menulis pemahamanku sebanyak mungkin. Dengan mengingat tujuan ini, ketika aku bersekutu dengan saudara-saudariku, kami membahas topik ini. Dan aku memikirkannya setiap ada waktu. Kadang aku makan dan minum firman Tuhan tentang hal ini. Setelah beberapa saat, aku bisa melihat permasalahannya lebih jelas. Dan saat aku mulai menulis, jadi lebih mudah. Setelah membuat garis besarnya, aku sampaikan maknanya menurut pemahamanku. Dan menuliskan pemikiran serta pengalamanku. Rasanya tidak sulit lagi. Dan sambil merenungkan hal-hal yang aku tulis, aku bisa melihat permasalahannya
dan aspek kebenaran yang terlibat dengan lebih jelas. Aku sungguh merasa, makin kita mencoba mengejar kebenaran dan menulis artikel untuk selesaikan masalah, makin kita menerima pencerahan dan bimbingan Tuhan. Benar. Aku teringat firman Tuhan ini. Makin kau memperhatikan kehendak Tuhan, makin besar bebanmu dan makin banyak pengalamanmu. Saat kau memperhatikan kehendak Tuhan, Dia akan memberikan beban kepadamu, lalu memberimu pencerahan tentang perkara yang telah dipercayakannya. Saat Tuhan memberimu beban ini, kau akan memperhatikan semua kebenaran terkait saat makan dan minum firman. Jika kau punya beban untuk kehidupan saudara-saudari, inilah beban yang telah Tuhan percayakan kepadamu, dan kau akan selalu memikulnya dalam doa-doamu. Hal yang Tuhan lakukan telah dipikulkan padamu, dan kau mau jalankan apa yang ingin Tuhan lakukan, itulah artinya mengambil beban Tuhan sebagai bebanmu. Kau akan fokus pada hal-hal ini saat makan dan minum firman Tuhan, dan bertanya-tanya, bagaimana caraku memecahkan masalah ini? Bagaimana aku bisa membantu saudara-saudariku agar terbebas? Kau juga akan fokus pada hal ini dalam persekutuanmu. Saat makan dan minum firman Tuhan, kau akan memikul beban dan fokus pada firman yang relevan. Begitu engkau memahami tuntutan Tuhan, engkau akan memiliki jalan penerapan. Inilah pencerahan Roh Kudus yang diperoleh karena bebanmu, dan inilah bimbingan Tuhan atasmu. Mengapa aku berkata demikian? Tanpa memiliki beban, kau tak akan segenap hati makan dan minum firman Tuhan. Dengan memikul beban, kau dapat memahami esensi firman-Nya, menemukan jalanmu, dan memperhatikan kehendak Tuhan. Karena itu, kau harus berdoa agar Tuhan memberimu lebih banyak beban, agar mempercayakanmu lebih banyak sehingga di hadapanmu, engkau memiliki lebih banyak jalan penerapan dan membaca firman Tuhan membuahkan lebih banyak hasil sehingga kau semakin mampu memahami esensi firman-Nya dan agar kau lebih mampu digerakkan Roh Kudus. Amin. Amin. Setelah membaca ini, aku sadar, ketika menanggung beban jalan masuk kehidupan kita dan masalah di gereja, kita lebih berupaya dalam mencari kebenaran. Dengan sungguh-sungguh makan, minum, dan menerapkan firman-Nya, bersekutu dan menulis tentang pemahaman kita. Hanya dengan begitu kita memasuki kenyataan kebenaran. Iya. Selama proses ini, saat menanggung beban, mendambakan dan mencari, kita bisa memperoleh pencerahan, perlahan memperdalam pemahaman kita akan kebenaran, melihat hal tertentu dengan lebih jelas dan saksama, dan mendapat pemahaman yang lebih praktis. Benar. Jika tidak mengejar kebenaran atau berlatih menulis artikel, sekalipun kita memperoleh pencerahan mengenai firman-Nya, itu hanya pemahaman dangkal dan perseptif yang akan selalu samar seperti rupa dalam kabut. Itu menunjukkan kita tak punya pengetahuan. Iya. Hanya dengan menulis pengetahuan dan pengalaman kita, merenung dan memahami masalah berdasarkan firman-Nya, dan meningkatkan pengetahuan perseptif kita menjadi pengetahuan yang rasional, maka pengertian kita berkembang. Inilah perwujudan pemikiran kita. Iya. Aku juga mengalami bagaimana menulis artikel adalah proses mencapai kejelasan masalah, memahami kebenaran, dan memecahkan masalah. Makin banyak menulis, makin banyak yang didapat. Tepat. Sekarang, aku tak menolak menulis artikel. Menulis menjadi hal yang aku nikmati. Karena dalam proses menulis, aku melihat watakku yang rusak dengan lebih jelas. Sudut pandang dan ideologiku juga berubah ketika aku makin memahami firman Tuhan. Ini keuntungan yang sebenarnya dan sesuatu yang berharga. Iya. Sebelumnya, aku selalu berpikir menulis artikel adalah pekerjaan berat dan sulit. Dan aku lebih memilih pekerjaan eksternal. Dulu aku pembangkang. Aku bahkan berpikir menulis artikel akan menunda pekerjaanku. Tapi pandangan ini sebenarnya salah dan konyol. Menulis artikel tidak menunda pekerjaan. Hal ini justru mendorong kita untuk mencari kebenaran dan membuat kita efektif menjalankan kewajiban. Iya. Sekarang, kapanpun sempat, aku akan berusaha menenangkan diri. Aku merasa perlu merenungkan masalah
yang tak bisa kuselesaikan. Aku mulai menanggung beban untuk mengejar kebenaran. Aku merasa memiliki banyak keadaan yang harus diperbaiki menurut firman-Nya, dan perlahan aku mulai merindukan firman Tuhan. Ini berkat kasih karunia Tuhan, aku sangat bersyukur kepadanya. Syukur kepada Tuhan. Aku sangat terharu oleh pengalamanmu. Menulis artikel untuk bersaksi adalah kewajiban semua yang percaya kepada Tuhan, tapi aku seringkali membuat berbagai alasan untuk menghindarinya. Aku katakan tak punya waktu atau tak punya pengalaman untuk ditulis. Kemudian, ketika menenangkan diri, aku tersadar. Bukannya aku tak punya waktu, tetapi aku tak mau berusaha. Dan tak ingin menanggung beban jalan masuk kehidupanku. Aku hanya bekerja demi reputasi. Ketika ada masalah, aku tak mencari kebenaran dan tak tahu kerusakan watakku. Maka, aku tak punya pengalaman untuk ditulis. Ini berkaitan dengan fakta aku tak mengasihi atau mengejar kebenaran. Kini aku mengerti. Dengan fokus pada jalan masuk kehidupanku dan mengorbankan lebih banyak waktu merenung di hadapan Tuhan, aku bisa menangkap detail hal-hal yang aku tampilkan dalam kehidupan. Dan dengan merenungkan diri berdasarkan firman Tuhan, aku menemukan jalan penerapan. Menulis setelah melakukannya tidak lagi sulit. Benar. Persekutuan kalian telah mengubah pandanganku. Itu membuatku sadar akan pentingnya mengejar kebenaran. Aku juga akan berlatih menulis artikel, fokus pada perenungan diri dalam tugasku, memperbaiki watak rusakku. Dengan pemahaman akan firman-Nya, kita bisa menulis artikel bagus untuk bersaksi. Benar. Itu sangat benar. Menulis artikel membantu mengejar kebenaran dan jalan masuk kehidupan. Iya.